Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pertemuan kedua dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan pembahasan latar belakang perlunya negara. Negara yaitu untuk melindungi individu, wilayah, dan masyarakat yang lemah dari individu atau penguasaan yang otoriter. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yang disingkat KIA adalah identitas resmi anak yang sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten atau kota, dan yang umur 17 tahun wajib mempunyai KTP, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia. Dan kita bila kita pergi ke luar negeri, wajib mempunyai paspor dan visa. Dan untuk berkendara, kita wajib mempunyai SIM, Surat Izin Mengemudi. Dan bagi yang pengendara motor, diwajibkan untuk memakai helm untuk melindungi dari resiko kecelakaan. Menurut Undang-Undang Negara Indonesia, setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing atau sebaliknya. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Jadi di sini yang anak yang lahir dari perkawinan yang sah, misalkan si ayah tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah. Jadi tidak diwajibkan memberikan kewarganegaraan pada anak tersebut. Ya, jadi anaknya boleh mengikuti ibu ataupun ayah. Lanjut, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Nah, jadi misalkan si anak yang lahir itu boleh dipelihara oleh negara ataupun ayah ibu dari warga negara Indonesia. Tapi usianya harus di bawah 5 tahun ya. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Anak yang lahir di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI
yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Nah, di dua ini, jadi si anak yang lahir, misalkan di perbatasan ya, itu si anak boleh menentukan kewarganegaraannya sebelum umurnya tadi berapa, 17 tahun ya. Selain itu, diakui pula sebagai warga negara Indonesia bagi anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia yang ayah ibunya memperoleh keberadaan Indonesia. Anak warga negara asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak orang oleh warga negara Indonesia. Di samping perolehan status kewarganegaraan seperti tersebut di atas, dikemungkinan pula perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses kewarganegaraan warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan telah tinggal di wilayah negara Republik Indonesia sedikitnya 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut dapat menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang asalkan tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Nah, jadi tidak boleh memiliki dua negara. Misalkan dia sudah mempunyai kartu penduduk warga asing. Nah, jadi tidak boleh ada dua. Jadi dia harus pilih salah satu. Nah, jadi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh anak ayahnya yang berkewenangan kewarganegaraan asing. Nah, jadi di sini misalkan si ibunya WNI, si ayahnya WNA, jadi itu boleh diakui kalau dia belum 18 tahun. Dan anak juga mempunyai hak untuk mengikuti ayah atau ibu. Anak WNI yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah sebagian anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan. Jadi di sini seorang yang menemukan anak WNA itu boleh diangkat, tapi harus berusia 5 tahun. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin berada dan tempat di wilayah tinggal wilayah RI yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Anak yang belum berusia 5 tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak WNI. Pengertian dan definisi negara. Istilah ini dihubungkan dengan kedudukan, persekutuan, dan hidup manusia yang sama dengan istilah status sensitivitas atau republik. Yang pertama, negara berasal dari kata state atau state Belanda dan etat Prancis, berasal dari bahasa Latin status atau statu yang berarti keberadaannya tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap. Menurut John Locke tahun 1632 sampai 1764 dan Rose
Reusus 1712 sampai 1778 dalam buku ilmunya Negara 1993 di bukunya ya, suatu badan atau organisasi hasil pada perjanjian masyarakat tiga. Negara menurut Max Weber dalam suatu buku Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani tahun 2000, suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam menggunakan kekerasan fisik secara sah dalam satu wilayah. Negara menurut Roger F. Stowe dan dalam suatu buku Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani 2000, yaitu alat atau agensi atau wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Menurut Max Weber dalam suatu buku Demokrasi atau HAM dan Masyarakat Madani tahun 2000, suatu negara harus memenuhi 3 unsur pokok, yaitu pemerintah, komunitas atau rakyat, dan wilayah tertentu. Standing atau station, kedudukan. Organisasi yang memiliki sifat monopoli yang berfungsi mengatur pemerintah dan rakyat dan wilayah. Unsur-unsur negara. Penduduk. Penduduk ialah suatu orang yang berdomisili serta menyatakan kesepakatan diri ingin bersatu. Yang dimaksud dengan semua orang adalah penduduk Indonesia dan negara lain atau asing yang sedang berada di Indonesia untuk berwisata, bisnis, dan lainnya. Menurut BPS, jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan Badan Pusat Statistik ya. Proyeksi jumlah penduduk negara di tahun 2018 Jawa Barat yaitu 48.683.700, Jawa Timur 39.500, Jawa Tengah 34.490.800, Sumatera Utara 14.415.400, Banten 12.689.700, DKI Jakarta 10.467.600, Sulawesi Selatan 8.772.000, di Lampung 8.370.500, Sumatera Selatan 8.370.300, Riau 6.814.900, Sumatera Barat 5.382.100, Nusantara Timur 5.371.500, di Aceh 5.281.300, Nusa Tenggara Barat 5.013.700, Kalimantan Barat 5.107.700, Kalimantan Timur 4.365.200, di Bali 4.292.200, Kalimantan Selatan 4.182.700, di Daerah Istimewa Yogyakarta 3.802.900, Jambi 3.570.300, di Papua 3.322.500, Sulawesi Tengah 3.010.400, Kalimantan Tengah
2.660.200. Sulawesi Tenggara 6.653.700. Sulawesi Utara 2.484.400. Kepulauan Riau 2.136.500. Bengkulu 1.963.300. Kepulauan Bangka Belitung 1.459.900. Sulawesi Barat 1.335.600. Maluku Utara 1.323.600. Gorontalo 1.185.500. Papua Barat 937.500. Kalimantan Utara belum terdata oleh BPS ya. Total semuanya 265.015.300 ya. Sumbernya Badan Pusat Statistik tahun 2018. Lanjut, tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan. Angka pengangguran terbesar masih berasal dari tingkat pendidikan sekolah menengah. Ini berdasarkan data BPS menunjukkan tingkat pengangguran terbesar berasal dari masyarakat yang berpendidikan sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas. Ini sumbernya di sumber CBN Indonesia. Ya. Universitas 500,89%, diploma 6,02%, SMA 7,95%, SMK 11,24%, sangat tinggi ya. SMA, SMP 4,80%, SD 2,43%. Wilayah memiliki batas atau teritorial yang jelas atas darat, laut, dan udara. Di atasnya, wilayah Indonesia terletak dua samudra, Samudra Hindia dan Pasifik. Letak ini membuat Indonesia berada pada posisi strategi yang menjadi jalur lalu geostationary orbit. Posisi ini menempatkan satelit. Posisi silang ini menguntungkan Indonesia karena terletak di wilayah bisnis perdagangan dunia. Nah, 5 perubahan wilayah NKRI. Kementerian Koordinator Bidang Kementerian menetapkan pembaruan peta NKRI tahun 2017. Ada beberapa perubahan yang cukup signifikan dalam peta Indonesia yang baru tersebut. Ikut diantaranya, yang pertama, itu di Selat Riau, Peda Bansa milik Singapura, legitimasi negara negosiasi antara Singapura dan Malaysia. Wilayah itu diberikan alokasi wilayah sebesar 500 meter. Yang kedua, perbatasan Indonesia-Filipina di Laut Sulawesi resmi menjadi wilayah Indonesia. Itu berdasarkan perjanjian JTE Indonesia Filipina sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017. Yang ketiga, batas dengan pulau batas wilayah sebelumnya masih melengkung dan diberi ruang garis lurus untuk pulau milik Palau. Kini ditarik garis lurusnya dan ditutup hingga sekitar 100 meter. Batas ZTE, zona tangkap eksklusif. Jadi perairan Indonesia, 2 pulau sebelum Karang Helen dan Pulau Tobi diberi ruang 12 nasional meter atau zona perairan ya. Yang keempat, zona di bagian utara Laut Natuna kini dinamai Laut Natuna Utara. Ya, garisnya.
Selat Melaka CEE, zona eksklusif Indonesia lebih maju menekan ke daerah Malaysia. Ini sumbernya dari Detik ya. Nah, Detik diambil dari sumber Depuli di bidang koordinasi kedaulatan maritim Arif Hasan Gioroseno ya. Pemerintah adalah presidensial, memiliki hak prerogatif untuk memilih dan mengangkat serta memberhentikan para menterinya sebagai pembantunya. Dalam implementasinya, sistem pemerintahan menerapkan sistem desentralisasi. Nah, ini lambang Presiden Republik Indonesia dan bendera Presiden Republik Indonesia. Presiden pertama itu mulai penjabatnya Soekarno 18 Agustus 1945. Selesai menjabat 13 Juli 1949. Partai politiknya Partai Nasional Indonesia. Wakil presidennya Muhammad Hatta. Lalu dilanjutkan Saifuddin Prawiranegara. Itu ketua DPRD ya. Mulai menjabat 19 Desember 1948, selesai menjabat 13 Juli 1949. Partainya non-partisan, wakil presidennya tidak ada. Lalu dilanjutkan lagi oleh Soekarno pada tanggal 13 Juli 1949, selesai menjabatnya 27 Desember 1949. Partainya yang sama, wakilnya Muhammad Hatta. Lalu dilanjutkan lagi oleh Soekarno dan dijabat sementara oleh pemangku sementara jabatan presiden itu ya oleh Asad, itu sama tanggal mulai menjabatnya tanggal 27 Desember. Terus selesai menjabatnya 15 Agustus. Partainya non partisan, wakilnya tidak ada. Lalu dilanjutkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Agustus 1950, selesai menjabat 1 Desember 1956. Partainya sama, wakil presidennya Muhammad Hatta. Dan 1 Desember 1956 Soekarno juga yang menjabat. Selesai menjabatnya 12 Maret 1967. Wakil presidennya tidak ada. Lalu dilanjutkan presiden kita yang kedua, Soeharto. Itu mulai menjabatnya tanggal 27 Maret 1968, selesai menjabat tanggal 23 Maret 1973. Partainya Golongan Karya. Wakil presidennya Hamengkubuwono ke-9 ya. Presiden selanjutnya Soeharto ya, mulai menjabat tanggal 23 Maret 1973, selesai menjabat 22 Maret 1978. Terus wakil presidennya itu Adam Malik ya, tanggal 22 Maret 1978 sama Soeharto ya, sampai selesainya itu tanggal 10 Maret 1883. Itu tadi ada Malik ya, sama 10 Maret 1983 sampai 10 Maret 1988 ya, selesai menjabatnya. Partai Golongan Karya itu wakil presidennya itu Umar Wiraha Hadikusuma. Lalu mulai menjabat lagi tanggal 10 Maret 1988 sampai 10 Maret 1933. Itu wakil presidennya Soeharto. Lalu menjabat lagi 10 Maret 1993 sampai 10 Maret 1998.
oleh Wakil Presidennya Tri Sutrisno. Lalu untuk yang terakhir itu tanggal 10 Maret 1998 sampai 21 Mei 1998, Wakil Presidennya itu Bahrudin Yusuf Habibie. Lalu dijabat oleh Presiden ketiga itu dijabat oleh Bahrudin Yusuf Habibie yang digantikannya oleh yang pengganti Soeharto ya, dijabat menjadi presiden tanggal 1 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Wakilnya tidak ada karena dia penggantinya Soeharto sementara ya. Bukan sementara ya, jadi pengganti sementara jadi presiden karena belum ada pemilihan umum karena terjadi pelanggaran tahun 98 untuk Lenser ya, Presiden Soeharto-nya. Terus lalu di Presiden keempat itu Abdurrahman Wahid mulai menjabat 20 Oktober 1999 sampai selesai menjabatnya tanggal 3 Juli 2001. Itu dari partainya, Partai Kebangkitan Bangsa. Wakil presidennya itu Megawati. Lalu presiden kelima itu Megawati Soekarno Putri yang digantikan ya, mulai menjabat tanggal 23 Juli 2001, selesai menjabat 22 Oktober 2004. Partainya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Wakil presidennya Hamzah Has. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mulai menjabat itu tanggal 20 Oktober 2004, selesai menjabat 20 Oktober 2009 dari Partai Demokrat. Wakil presidennya itu Muhammad Yusuf Kalla. Lalu di tahun 20 Oktober 2009 mulai menjabat lagi, selesai menjabat 20 Oktober 2014. Partainya sama, wakil presidennya Budiono. Presiden ke-7 dan ke-8 ya, masih dijabat oleh Joko Widodo ya. Itu mulai menjabatnya tanggal 20 Oktober 2014. Selesai menjabatnya masih, ini yang lama ya datanya ya. Jadi masih presiden petahana ya, dipertahankan masih. Partainya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Wakil presidennya Muhammad Yusuf Kalla yang sekarang yang pertama ya, yang kedua wakil presidennya KH Ma'ruf Amin. Kalkulasi negara dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator seperti jumlah orang berkuasa, bentuk negara, dan asas pemerintahan. 1. Jumlah orang yang berkuasa dan otoritas kekuasaan. Itu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh suatu orang, raja, atau kepentingan seluruh rakyat. Bentuk positif. Contoh, monarki di Indonesia. Kesultanan Surakarta, Sunan Soekarta, Kesultanan Yogyakarta, Hadingrat, Sultan Yogyakarta, Sultan Banjar, Kadipen Mangkunegara, Pangeran Adipata Mangkunegara, Kadipaten Paku Alaman, Pangeran Adipaku Alam, Sultan Cirebon, Kerajaan Pangatan, Pangeran Muda Banjar, Kesultanan Kutai Kartanegara, Kesultanan Bulungan. Yang kedua, aristokrasi itu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang untuk kepentingan seluruh rakyat. Bentuknya positif. Yang ketiga, demokrasi, bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh banyak orang untuk kepentingan seluruh rakyat. Bentuknya positif. Bentuknya negatif itu tirani,
bentuk pemerintah yang dipimpin oleh suatu orang saja atau penguasa saja. Yang kedua itu oligarki. Oligarki bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang namun untuk kepentingan beberapa orang tersebut. Yang ketiga monokrasi, itu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh banyak orang untuk kepentingan penguasa saja. Klasifikasi negara. Bentuk negara ditinjau dari sisi konsep dan teori modern terbagi menjadi dua. Negara kesatuan, negara yang merdeka dan berkedaulatan dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Dalam pelaksanaan negara kesatuan terbagi dua, itu negara kesatuan dan sistem sentralisasi. Negara dengan sistem di mana seluruh persoalan yang berkaitan dengan negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Yang kedua, negara kesatuan dan sistem desentralisasi. Negara dengan sistem di mana kepala daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tetangganya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah atau swatantra. Bentuk serikat. Negara serikat ya. Itu bentuk negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara bagian dari negara serikat. Kekuasaan asli dalam negara federasi merupakan negara bagian karena ia berhubungan langsung dengan rakyat, sementara negara federalisasi bertugas untuk menjalankan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan, dan urusan pos. Yang ketiga, asas penyelenggaraan kekuasaan yaitu beberapa tipe negara menurut kondisi seperti menurut ekonomi. Negara agraris, negara industri, negara berkembang, negara sedang berkembang, dan negara belum berkembang. Selain itu dikenal juga negara-negara utara dan negara-negara selatan. Atau negara utara, negara maju atau kaya, negara selatan, negara sedang ya, sedang berkembang. B. Menurut politik. Negara demokratis, negara otoriter, negara atau partai, negara multipartai, dan sebagainya. Menurut sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial, parlementer, junda militer, dan sebagainya. Menurut ideologi bangsa, negara sosialis, negara liberal, negara komunis, negara fasis, negara agama, dan sebagainya. Sifat negara. Yang pertama, sifat memaksa. Setiap negara dapat memaksa kehendak dan kekuasaan melalui jalur hukum maupun kekuasaan atau kekerasan. 2. Sifat monopoli. Setiap negara menguasai hal-hal tertentu demi tujuan negara tanpa ada saingan. 3. Sifat totalitas. Semua hal tanpa kecuali mencakup kewenangan negara. Misalnya semua orang harus membayar pajak, semua orang wajib membela negara, semua orang sama di hadapan hukum atau berdasarkan hukum, dan sebagainya. Negara merupakan wadah yang memungkinkan seorang dapat mengembangkan bakat dan potensinya. Jadi di sini negara dapat memungkinkan rakyat maju berkembang serta dalam menyelenggarakan daya cipta atau kreativitasnya dengan bebas, bahkan negara melakukan pembinaan. Fungsi negara. 1. Fungsi pertahanan dan keamanan. Negara melindungi rakyat, wilayah, dan pemerintahan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar yang dapat mengganggu pertahanan dan keamanan negara. Kesatuan RI. Contohnya meningkatkan kualitas dan kuantitas penjagaan daerah oleh TNI. 2. Fungsi pengaturan dan ketertiban. Negara menciptakan undang-undang
dan peraturan pemerintahan, serta menjalankan demi terwujudnya tantangan kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara. Contoh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Pemilu, dan sebagainya. 3. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Negara melakukan upaya eksplorasi sumber daya alam maupun SDM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Contohnya penguasaan SDA yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti listrik, air, dan bahan pangan. Yang keempat, fungsi keadilan menurut hak dan kewajiban. Negara menciptakan dan menegakkan hukum secara tegas dan tanpa pilih kasih menurut hak dan kewajiban yang telah dikontribusi kepada bangsa dan negara. Contoh, negara menegakkan sistem hukum melalui lembaga peradilan. Sejauh mana fungsi-fungsi negara itu terlaksana sangat tergantung pada partisipasi politik semua negara dan mobilitas sumber daya kekuatan negara. Elemen-elemen negara, kekuatan negara ya. Yang pertama SDM. Kekuatan negara tergantung pada jumlah penduduk, tingkat pendidikan warga negara, nilai budaya masyarakat, dan kondisi kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin tinggi tingkat kesehatan, maka negara semakin maju dan kuat. Teritorial negara. Kekuatan negara juga tergantung seberapa luas wilayah negara yang terdiri atas darat, laut, dan udara. Letak geografis dan situasi negara tetangga semakin luas dan strategis, maka negara tersebut semakin maju dan kuat. 3. SDA, sumber daya alam. Kekuatan negara tergantung pada kondisi alam atau material buminya, berupa kandungan material, kesuburan, kekayaan laut, dan hutan. Semakin tinggi kekayaan alam, maka negara tersebut semakin maju dan kuat. Negara yang kaya minyak, agroindustri, dan manufaktur akan menjadi negara yang tangguh. Kapasitas pertanian dan industri. Sektor pertanian memengaruhi kekuatan negara karena pertanian memasuk kebutuhan pokok seperti beras, sayur, mayur, dan lauk pauk. Tingkat budaya usaha warga negara dalam bidang pertanian, industri, dan perdagangan yang maju menjamin kecukupan pangan atau swasembada pangan sehingga negara menjadi kuat. Kekuatan militer dan mobilitasnya. Kekuatan militer dan kualitas personel dan peralatan yang baik akan meningkatkan kemampuan militer dalam mempertahankan kedaulatan negara. Elemen kekuatan yang tak terwujud. Segala faktor yang mendukung kedaulatan negara berupa kepribadian dan kepemimpinan, efisiensi birokrasi persatuan bangsa, dukungan internasional, revitalisasi bangsa atau nasionalisme, dan sebagainya. Hubungan negara dan warga negara. Negara wajib melindungi kepentingan seluruh rakyat tanpa terkecuali. Dalam Undang-Undang 45, kewajiban negara terhadap warga negara, kewajiban negara itu tidak akan mampu dipenuhi sepenuhnya. Oleh karena itu, warga negara juga mampu memberikan kontribusi pemikiran dan ide secara nyata bagi warga negara dalam segala aspek. Menurut John F. Kennedy, jangan tanyakan apa yang bisa negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu berikan kepada negaramu. Hubungan negara juga meliputi jaminan dalam menjalankan agama, memberikan pendidikan, memajukan kebudayaan nasional, kesejahteraan sosial, pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak telantar, serta
menyelenggarakan pertahanan negara. Karena secara hakiki dibutuhkannya sebagai ucapan mantan Presiden Amerika John F. Kennedy tadi ya. Sistem pemerintahan negara. Fungsi sebagai pembuatan undang-undang, peraturan daerah yang pengesahannya dilakukan bersama dengan Presiden atau Kepala Daerah, DPRD, DPRD 1 dan DPRD 2, badan lainnya yang berhubungan langsung dengan DPD yaitu BPK sebagai auditor keuangan negara. Hasil pemeriksaan disampaikan secara rutin setiap 3 bulan kepada DPR. Ya, badan legislatif, kedua badan eksekutif, berfungsi menjalankan undang-undang yang mendapatkan persetujuan secara bersama-sama antara DPR dengan Presiden. Badan yudikatif itu berfungsi menjalankan undang-undang yang mendapatkan persetujuan secara bersama-sama antara DPR dengan Presiden. Fungsi mengadili. Mahkamah Agung fungsinya itu mengadili penerapan undang-undang lembaga atau meliputi. Mahkamah Konstitusi itu berfungsi memberikan pertimbangan pada Presiden tentang pemberian gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi yang merupakan hak prerogatif Presiden dalam bidang hukum. Komisi Yudik Mahkamah Konstitusi itu berfungsi melakukan uji undang-undang terhadap Undang-Undang 45, menyelesaikan konflik antar lembaga negara dan melakukan pembubaran partai politik bila melakukan pelanggaran Undang-Undang 45. Komisi Yudisial itu berfungsi mengawasi hakim dan tingkat-tingkat pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung maupun hakim sesuai yang semula pemahaman. Ringkasan pemahaman. Sebutkan apa pengertian negara dan alasan terbentuknya negara. 2. Uraikan unsur-unsur pembentukan negara. 3. Jelaskan perbedaan negara monarki dan demokrasi. 4. Itu uraikan fungsi negara dan bagaimana menegakkan fungsi keadilan di Indonesia secara berdiri lembaga yaitu Komisi Yuridis dan Komisi Konstitusi. Jelaskan fungsi dan wewenang lembaga tersebut. Nah, untuk tugas individunya tadi ya, pemahaman materi. Lalu untuk tugas kelompoknya itu kajian kasus untuk negara dan pemerintah. Setiap kelompok membahas kasus Indonesia momen perubahan peradaban. Kedua itu, dalam pembahasan kasus tersebut, gunakanlah pendekatan fungsi unsur dan hubungan antar negara dan warga negara. Bahaslah apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana perbaikan kondisi yang ada. Bagaimana Anda dapat membangun negara dan bangsa Indonesia, serta meningkatkan kebangsaan sebagai warga negara Indonesia. Nah, di sini nanti bangga menjadi Indonesia. Nanti saya kasih ininya ya, ringkasan bangsa bangga menjadi Indonesia. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata atau ucapan saya salah atau yang terlewat, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.